Where will it end? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Movie. Bagaimana kumaha kabarnya? Puasanya masih aman, masih semangat. Aduh, sebentar lagi kita lebaran dulur. Gimana nih, udah ada niatan mau lebaran di mana? Jujur saya sedih banget, padahal tahun ini rencananya mau lebaran di rumah mertua. Tapi gak dapat izin dari ibu saya. Ibu saya bilang, kalau mau lebaran di rumah mertua, syaratnya harus punya istri dulu. Hahaha. Sedangkan saya sendiri dulu belum punya istri. Boro-boro istri, pacar pun tak punya, alias menjomblay. Betapa bangganya saya dalam menjomblay. Oke, tanpa banyak curhat di awal, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul John Wick Chapter 4. Mengisahkan seorang pembunuh bayarin yang melegenda diburu oleh anggota ke alur cerita filmnya. Berlatar di ruang bawah tanah, ini dia Mang John Wick. Entah sudah berapa lama berlatih di sini untuk membalaskan dendam terhadap petinggi High Table. Tak lama ada seseorang menjemput John Wick yang sudah siap untuk beraksi. Keesokan harinya, John memburu anak buah petinggi High Table sekaligus akan menemui petinggi High Table tersebut yang berlokasi di sebuah gurun. Pada akhirnya John Wick berhadapan langsung dengan petinggi High Table yang meminta janjinya, yaitu sebuah kebebasan dan kedamaian. Namun si petinggi High Table mengatakan jika menginginkan kebebasan dan kedamaian, yaitu jenengan harus mati terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, betapa merontaknya hati si John Wick, dan ini yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, tepatnya di sebuah hotel Continental New York, hotel tersebut dikelola oleh Winston selaku sahabatnya John Wick. Saat itu datang utusan dari anggota High Table yang ingin bertemu dengan Winston. Dan ternyata Winston mendapatkan kabar jika ia harus segera mengevakuasikan hotelnya sebab hotel ini akan dihancurkan karena Winston adalah sahabatnya John Wick. Jadi atas kematian petinggi High Table di awal, anggota High Table yang bernama Marquis memburu John Wick dengan cara mencari informasi melalui teman dekatnya John Wick. Kemudian Winston bersama Charon selaku temannya pergi untuk menemui anggota High Table, menanyakan apa alasan hotelnya akan dihancurkan. Dan inilah Marquis selaku anggota High Table yang diberi kekuasaan juga dukungan penuh oleh petinggi High Table untuk menangkap John Wick dengan cara apapun. Marquis sendiri kecewa terhadap Winston, sebab Winston faktanya sudah membantu John Wick melarikan diri saat waktu lalu. Meskipun waktu lalu Winston telah menembak John Wick, namun sekarang John Wick masih hidup. Dengan begitu, Marquis menghancurkan Hotel Continental New York sebagai konsekuensinya. In that glass is merely an echo. Tak hanya itu saja, Marquis juga membunuh Charon sebagai peringatan. It has been an honor. Scene beralih kepada seseorang bernama Ken. Ini dia orangnya. Beliau tidak bisa melihat dan juga seorang pensiunan pembunuh bayarin. Singkatnya, Ken dipanggil oleh Marquis untuk mencari John Wick. Tentu Ken menolak karena sekarang ia sudah pensiun menjadi pembunuh bayarin. Apalagi orang yang dicari adalah temannya sendiri, yaitu John Wick. Akan tetapi, ternyata Marquis sudah menyandera anak Ken. Apabila Ken menolak, maka nyawa anaknya akan melayang alias meninggoy. Mendengar hal tersebut, Ken tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa ia harus mencari dan memburu temannya sendiri. I will serve. Scene beralih di Hotel Continental Osaka yang dimiliki oleh Koji. Ini dia orangnya. Koji sendiri adalah selaku sahabatnya John Wick. Ia bernama Nobody, menghampiri resepsionis hotel untuk memesan kamar karena ia akan menginap bersama anjingnya di sini. Ternyata si Nobody bukanlah sembarang orang. Beliau adalah pembunuh bayarin yang sedang mencari alias memburu John Wick.
Dan kita akan tahu bahwa si resepsionis hotel bernama Akira adalah anaknya Koji. Akira khawatir jika hotelnya akan bernasib sama dengan hotel Continental sebelumnya yang dihancurkan oleh anggota High Table. Koji sendiri sebenarnya sudah menyadari akan hal ini dan ia menyuruh anaknya untuk tidak mengkhawatirkan tentang nasib hotel. Dengan begitu, Akira kembali bekerja sebagai resepsionis. Sementara Koji akan menemui seseorang tamu terhormat di lantai atas hotel ini. Ternyata tamu tersebut yaitu John Wick yang sengaja menemui Koji sebagai sahabatnya. Koji langsung saja memberitahu John Wick setelah kematian petinggi High Table, anggotanya menghancurkan Hotel Continental yang ada di New York sebagai tanda balas dendam sekaligus pencarian. Dan mungkin target selanjutnya yaitu hotel saya sendiri yang akan diserang. Mendengar hal tersebut, John Wick meminta maaf karena ulahnya telah menyulitkan sahabat-sahabatnya yang tidak bersalah. I'm going to kill them all. Die? That's her choice. Dan benar saja dugaan Koji benar jika anak buah Marquis sudah berada di sini. Sudah jelas kedatangannya untuk menemui Koji selaku pemilik hotel. Lantas Akira pun melaporkan jika anak buah Marquis sudah berada di sini. Mendengar hal itu, Koji akan menemuinya, sementara Akira disuruh untuk bersama John Wick. Koji menemui anak buah Marquis dan ia mengatakan jika seorang yang mereka cari tidak ada di sini. Osaka Continental, gentlemen. Speak for Osaka. Namun ternyata datang si Ken yang telah membocorkan informasi jika John Wick berada di sini. Faktanya, Ken dan Koji adalah seorang sahabat dan ia terpaksa membocorkan keadaan John Wick demi keselamatan anaknya. Koji pun tak bisa berbohong lagi, terpaksa ia harus memberikan perlawanan terhadap anak buah Marquis dan ini yang terjadi. Sementara Akira merasa kecewa terhadap John Wick atas apa yang telah dilakukannya, sehingga ia dan ayahnya harus terlibat dalam masalah ini. Tak lama juga datang anak buah Marquis dan terjadi lagi perboluan. Dan marilah kita lihat betapa mantapnya si Ken ini. Ia sangat bersantui sekaligus menikmati perkelahian dalam menghadapi anak buah Koji. Di sini Akira sedikit kewalahan menghadapi anak buah Marquis yang tak kunjung habis. Pada akhirnya Koji yang baik hati pun menyuruh John Wick pergi duluan dari tempat ini sebelum anak buah Marquis semakin banyak. Namun faktanya anak buah Marquis benar-benar sudah mengepung tempat ini sehingga John Wick sedikit kesulitan untuk melarikan diri. Dan terpaksa ia harus melawan anak buah Marquis yang mencoba menghadangnya. Pada akhirnya Ken berhadapan langsung dengan John Wick. Ia mencoba menjelaskan semuanya. Begitu juga dengan John Wick. Ia mengerti dengan keadaan Ken saat ini dan terjadilah perhantam bakuan di antara pembunuh bayarin profesional. Come on, John. Tak lama datang si Nobody yang menyerang John Wick dan Ken. John Wick memanfaatkan situasi saat ini untuk menghindar dari Ken.
Di sisi lain, John Wick menjadi buronan paling tertinggi dengan bayaran yaitu senilai 20 juta dolar. Barang siapa orang yang bisa menangkap John Wick berhak mendapatkan uang tersebut. John Wick sendiri masih terus melawan anak buah Marquis yang tak habis-habis. Namun tiba-tiba saja datang Nobody yang membantunya. Di sini Nobody terang-terangan terhadap John Wick bahwa ia seorang pembunuh bayarin yang sedang memburunya. Tapi anehnya Nobody malah membiarkan John Wick pergi begitu saja. Scene beralih, ini dia Koji dan Akira yang mencoba kabur dari sini. Namun lagi-lagi mereka harus bertemu dengan Ken yang menunggunya. Ken menanyakan kemana John Wick pergi, sementara Koji sendiri tidak mau memberitahu karena tak ingin perjuangan menyelamatkan John Wick sia-sia. Hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Di sini Koji sebelumnya sudah terluka oleh anak buah Marquis hingga dengan mudahnya ia dikalahkan oleh Ken dan berakhir meninggoy. Ken. Tentu Akira sangat bersedih melihat kematian sang ayah di depan mata dan ia juga akan menyerang Ken. Namun Ken mengatakan, percuma saja, Anjeun tidak akan menang. Lebih baik Anjeun ayeuna mah pergi wae dari sini sebelum anak buah Marquis datang. Kembali lagi dengan Mang John Wick yang sudah menaiki kereta api Tututut. Tak lama kemudian datang Akira dengan keadaan kesakitan. Akira pun memberitahukan jika ayahnya mati di tangan Ken. Mendengar hal itu, John Wick turut berduka. Ia juga meminta maaf kepada Akira sekaligus akan mempertanggungjawabkan apa yang telah menimpa ayahnya. Mendengar hal itu, Akira senang dan langsung pergi meninggalkan John Wick. Singkat cerita, John Wick kini berada di Amerika belah wetan Gigireun Cidampit. Tujuan ia di sini yaitu menemui Winston sekaligus berkunjung ke makam Charon. John Wick menanyakan bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan anggota High Table alias si Marquis karena ia akan balas dendam. Winston pun memberitahu jika Marquis berada di Paris. Namun kali ini Winston menyarankan John Wick untuk membunuh Marquis dengan cara cerdas, yaitu dengan mengajak Marquis berduel. Mendengar hal tersebut, John Wick merasa tertarik. Namun syarat mengajak duel dengan Marquis harus mempunyai keluarga di bawah naungan petinggi High Table. Terpaksa John Wick harus memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruskaroma supaya John Wick mendapatkan izin dari petinggi High Table untuk berduel dengan Marquis. John Wick pun tiba di Berlin untuk memperbaiki hubungan keluarganya. Terlihat si Nobody yang terus memantau pergerakan John Wick. Ia menghubungi Marquis dan menyuruhnya untuk segera mengirimkan uang pembayaran yang sudah dijanjikan. Namun Marquis menolak karena selagi John Wick masih bernafas, pembayaran tidak bisa dikirimkan. Kembali lagi dengan John Wick yang memasuki sebuah gereja dan memberikan semua senjatanya. Namun malah ini yang terjadi. Saat sadar, John sudah disandra oleh Katya selaku pemimpin baru setelah ayahnya mati. Faktanya ayah Katya dibunuh setelah John Wick membunuh petinggi High Table. Jadi atas kematian ayahnya, Katya menyalahkan John Wick. John Wick sendiri mengatakan jika tujuan ia kesini untuk kembali lagi menjadi keluarga sebab ia akan mengajak duel anggota High Table. Mendengar hal tersebut, Katya pun mengizinkan John Wick kembali, namun dengan syarat ia harus membunuh seseorang bernama Killa Harkan selaku orang yang telah membunuh ayahnya. When he's dead, I will mend your ticket. Dengan begitu, John pun menyetujui persyaratan tersebut dan ia langsung diantarkan ke tempat Killa Harkan oleh Klaus. I am Klaus. Dan ini dia si Killa Harkan selaku orang yang telah membunuh ayah Katya. Ia sendiri sudah mengetahui apa maksud dan tujuan John Wick datang ke sini. Namun tak lama datang Ken ke tempat ini dengan tujuan akan membunuh John Wick dan entah dari mana ia bisa mengetahui John Wick berada di sini. Dan tak lama juga datang si Nobody dengan tujuan yang sama seperti Ken. Sehingga di situasi saat ini John Wick bingung harus bagaimana kumaha digeus kieu. Karena situasi makin rumit, Killa Harkan mengajak bermain kartu dengan sebuah kesepakatan yaitu barang siapa yang kalah duluan maka orang itu akan mati duluan. Namun John Wick yang tidak ingin ambil pusing langsung saja fokus ke tujuan yaitu membunuh Killa Harkan dan ini yang terjadi. I'm going to kill you.
John Wick agak sedikit kewalahan alias babak belur melawan Killa Harkan. Namun John Wick tidak menyerah begitu saja, ia terus memberikan apem atau bolu kukus berbentuk perep. Pada akhirnya John Wick berhasil mengalahkan si Killa Harkan dan ia pun mengambil gigi si Killa Harkan untuk dijadikan bukti bahwa dirinya sudah melenyapkan alias membunuh si Killa Harkan. Sementara Nobody dan Ken telah kehilangan jejak John Wick yang berhasil kabur melalui kerumunan orang. Lantas mereka berdua pun sampai saat ini belum bisa menangkap atau membunuh si memang John Wick. Setelah itu John Wick kembali menemui Katja sekaligus memberikan gigi si Killa Harkan, bukti bahwa dirinya berhasil melakukan tugas. Katja sendiri pun melihatnya bahagia dan sesuai perjanjian ia akan menganggap John Wick sebagai keluarga lagi dan akan memberikan segel di tangannya supaya bisa mengajak duel dengan si Marquis. Keesokan harinya Winston menemui Marquis untuk memberitahukan atau menyampaikan tentang permintaan duel dari John Wick demi untuk mengakhiri perselisihan di antara mereka berdua. Marquis sendiri terkejut mendengar kabar tersebut karena bagaimana bisa seorang John Wick menantangnya. Baginya John Wick hanyalah seorang pecundang dan tidak berhak menantang seorang Marquis. Akan tetapi Marquis tidak bisa menolak tantangan tersebut karena tantangan ini didukung secara langsung oleh Ruska Roma alias keluarga John Wick. Lalu Winston mengatakan syarat tantangan ini jika John Wick menang ia meminta untuk dibebaskan dari semua tugas dewan. Sementara Winston sendiri meminta jika selain eleh dari John Wick, si lain harus membangunkan atau mengembalikan lagi hotel yang telah dihancurkan. Tanpa pikir panjang, Marquis menyetujuinya dan meminta untuk membicarakan aturan tantangan tersebut esok hari di Menara Eiffel. You may go. The old ways. Esok hari pun tiba, terlihat John Wick yang mendatangi perkumpulan ini. Ia pun memperlihatkan segel tanda di tangannya, bukti bahwa ia sudah diterima kembali oleh keluarga dulunya, yaitu Ruska Roma. Si petinggi sendiri di sini yaitu sebagai juri yang akan membantu duel nanti. Dengan begitu ia pun menjelaskan aturan duel tersebut. Ternyata duelnya adalah adu senjata dengan jarak 20 meter. Jika masih belum ada yang kalah, maka jaraknya semakin mendekat. Jika John Wick menang, ia akan dibebaskan dari semua tugas dewan tertinggi. Namun, jika ia kalah akan dihukum mati saat itu juga. Untuk masalah tempat dan waktu, yaitu esok hari, tempatnya di gereja dan akan dilaksanakan saat matahari terbit atau sekitar jam 6 isuk. Dan barang siapa yang terlambat datang akan dinyatakan kalah. Namun di sini betapa pengajutnya si Marquis, ia malah mewakilkan duel ini kepada si Ken. Jadi yang akan berduel adalah John Wick dan Ken. Setelah perkumpulan selesai, John Wick pun segera pergi dari sini. Rather than later. Singkatnya, Ken menemui John Wick pada malam hari. Tujuan ia kesini tentu untuk menyampaikan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini juga demi keselamatan putrinya yang disandra oleh Marquis. Mendengar hal tersebut, John Wick sebagai sahabat sejati memakluminya. Bahkan ia tak sedikit pun kecewa terhadap Ken. I missed you, John. Di sisi lain, Marquis kini kembali berulah dengan sifat liciknya. Ia mengumumkan kepada semua pembunuh bayarin atau para kriminal barang siapa yang bisa membunuh John Wick akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 26 juta dolar. Bagaimana kumahan jika si berancur mendapatkan uang sebanyak itu? Pastinya pokoknya welah. Kembali lagi dengan Mang John Wick yang sedang menunggu Winston dan tak lama Winston pun datang bersama rekannya yaitu King Bowery. King Bowery juga sebagai rekannya John Wick yang membawakan sebuah jas yang begitu mantap sekali. Pastinya itu jas bukan sembarang jas, pasti sudah diisi ilmu kebal, tahan peluru dan tahan banting. Di sisi lain para pembunuh bayarin sudah bersiap untuk memburu John Wick. Begitu juga dengan John Wick, ia pun mendapatkan pistol dari King Bowery. King Bowery sengaja memberikan pistol tersebut untuk John Wick
karena pistol ini sudah di-upgrade sebaik mungkin. Yang intinya pistol ini sangat mematikan dan berbahaya, tidak seperti pistol-pistol yang lainnya. Setelah itu King Bowery dan Winston mengantarkan John Wick pergi ke gereja menggunakan sebuah perahu yang sudah disediakan. Setelah berjalan beberapa jam, King Bowery dan Winston hanya bisa mengantarkan John Wick sampai sini saja. Selanjutnya John Wick harus pergi sendiri. Sebelum pergi, John Wick menyampaikan pesannya kepada King Bowery dan Winston. Jika ia mati, tolong tuliskan di makamnya suami yang penuh kasih. John, loving husband. Di sisi lain, keberadaan John Wick sudah diketahui dan langsung diumumkan di mana tempatnya. Tentu hal tersebut sangat menguntungkan bagi pembunuh bayarin karena mereka tak perlu repot-repot untuk mencari John Wick. Dan ini dia John Wick yang sudah dikepung oleh pembunuh bayarin sehingga perkelahian pun tak terelakkan lagi. Ini dia John Wick. Membawa mobil untuk kabur dari para pembunuh bayarin ini. Namun tak lama datang si anak buah Marquis menghadangnya. Mereka berdua pun beradu tembakan di tengah alat-alatan mobil yang melaju. Bahkan mereka bertukar kue bolu berbentuk perut di sini. Tak lama datang Nobody bersama guguknya untuk membantu John Wick. Atas kedatangan Nobody, John Wick merasa terbantu sehingga ia bisa kabur dari gempuran musuh menggunakan motor. Namun lagi-lagi John Wick dihadang oleh pembunuh bayarin. Benar-benar apa sekali ini si John Wick. Demi duel ia harus berusaha menyelamatkan diri dari para pembunuh bayarin. John Wick pun memasuki sebuah gedung untuk mengelabui para musuh. Lalu ia meloncat dari gedung tersebut supaya bisa kabur dari kejaran musuh. Singkatnya, John Wick sudah berada di depan gereja. Ia pun merasa lega dan leluasa karena hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk menuju tujuan. Namun ternyata di tangga tersebut sudah ada para pembunuh bayarin yang menunggunya. Dan perhantam bakuan pun terjadi lagi. Pada akhirnya John Wick pun berhasil naik ke atas. Namun lagi-lagi si anak buah Marquis menendang John Wick hingga turun lagi ke bawah. John Wick yang sudah tua kaya pun sempat menyerah untuk naik ke atas karena waktu yang semakin mepet, hanya tersisa 4 menit lagi. Namun siapa sangka datang Ken untuk membantunya. Ken merasa kasihan melihat John Wick yang sudah kelelahan. Sebagai sahabat sejati, Ken mengajak John Wick naik ke atas bersama dan perburuan pun terjadi. Singkatnya, John Wick pun berhasil naik ke atas berkat bantuan dari Ken. Setibanya mereka di sana, langsung saja beradu senjata dengan jarak yang sudah ditentukan. Di tempat ini ada si petinggi High Table sebagai juri, ada Winston dan Marquis sebagai saksi, dan ada Nobody untuk menonton perduelan ini. Perduelan pun akan dimulai dengan tembakan pertama. Ini dia. 30 paces. Fire! Untuk tembakan pertama, masing-masing tembakan mengenai lengannya, sehingga harus melanjutkan ke tembakan yang kedua dengan jarak yang lebih dekat lagi. Fire! Tembakan yang kedua membuat Ken kesakitan.
Namun kelihatannya Ken masih bisa melanjutkan ke tembakan yang ketiga. Tembakan ketiga jaraknya lebih dekat lagi dan ini dia tembakan cintamu padaku. Tembakan yang ketiga membuat John Wick menggeledag. Apakah ia kalah? Kelihatannya John kalah atas duel ini sehingga si Marquis yang menganggap John sudah tak berdaya pun berniat membunuhnya. Namun faktanya John Wick belum melesatkan tembakan sehingga si Marquis sendirilah yang ditembak. Pada akhirnya perduelan ini dimenangkan oleh John Wick. Dengan begitu si petinggi menyatakan bahwa John Wick sekarang sudah bebas. Begitu juga dengan Ken, ia akan mendapatkan kembali putrinya. Tak lupa juga dengan Winston, ia akan mendapatkan kembali hotelnya. Setelah itu John Wick meminta Winston untuk mengantarkannya pulang. Karena dengan keadaan saat ini ia sangat kesakitan sekali alias nyeri awak. Namun tiba-tiba saja John Wick tergeletak. Mungkin luka tembak di tubuhnya semakin parah. Dan ending yang sangat menyedihkan. Kenyataannya John Wick meninggoy. Ia dimakamkan di samping istrinya yang bernama Helen Wick. Dan ternyata film pun berakhir sampai di sini saja guys. Aduh, mungkin hanya ini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari saya. Saya berancur pamit pulang ke rumah bini muda untuk mengadakan bukber. Rada parusing, rada sales mak saeutik sih.